Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia nganggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah nganggap dia kecil juga di atas. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah, tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya, yang Anda pelajari apa? Apa? Pernah satu ketika saya disebut sesat, wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut, saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini, maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya melihat sebagai ustadz wong sesat. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Tuh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin al-Albani. Muhammad Nasruddin al-Albani itu madhab baik, diantaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Tidak pernah. Dan silahkan cek, nggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman imam nggak ada. Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu, bukan orang itu disuruh mengikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i, bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Tuh. Jadi nggak pernah. Jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Ini tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu, nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya kan kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan ruku. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, dia diam. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Gimana? Jika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu. Nah, ini yang agak heran itu. Ini kan saya pernah terangkan dalam, nanti satu saat kita ngambil bab fikih ikhtilaf. Nabi itu kan memberi tuntunan, ini terakhir ya. Nabi memberi tuntunan tuh gini, ada dua. Satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Kalau ini ada, maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi nggak boleh kreatif. Ya, jangan terlampau kreatif. Misal takbir nih, takbir itu satu contoh, satu dalil. Ucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, fayaqulu, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali. Contoh jelas, dalil jelas. Kenapa tidak ada alternatif? Karena semua umat bisa mengerjakan dia. Jadi Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda sholat, Allahur Rahman.
Kenapa nggak Allahu Akbar, Pak? Itu keseringan, dari dulu begitu. Karena nama Allah banyak. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah awin ar-Rahman. Sebut nama Allah atau ar-Rahman. Ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh? Jadi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari. Diskusikan dulu. Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga, karena membanggakan pada yang tidak punya itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia anggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah anggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma satu orang. Paham? Nggak ada kerjaan kalau sombong itu. Nggak ada kerjaan. Nah, kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela. Maafkan. Dan belajar sama-sama. Jelas ya?